Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4A. Pada video kali ini, kami akan membahas tokoh panutan Jawa Barat yang diterapkan pada praktek nilai-nilai berakhlak, yaitu Insinyur Haji Juanda, di mana Insinyur Haji Juanda ini merupakan salah satu pahlawan yang membuat deklarasi Juanda yang mempertahankan kedaulatan laut Indonesia. Kami kelompok 4A terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Zamrul Mazain. Yang kedua ada Kang Arif Firdaus. Yang ketiga ada Teh Dian Dwiani. Yang keempat ada Teh Dinanti Putri Agustin. Maka sebelum kita masuk ke praktik nilai berakhlak, kita akan mencari tahu siapa sih sebenarnya Insinyur Haji Juanda ini. Kita akan membahas terkait biografinya. Biografi tersebut akan disampaikan oleh Kang Arif Firdaus. Insinyur Raden Juanda Kertawijaya atau yang dikenal dengan Insinyur Juanda lahir 14 Januari 1911. Tempat lahirnya di Tasikmalaya, Jawa Barat. Insinyur Juanda merupakan Perdana Menteri Indonesia ke-11 yang menjabat dari 9 April 1957 hingga 9 Juli 1959, dan setelah itu menjabat sebagai Menteri Keuangan Kabinet Kerja 1. Insinyur Juanda memperjuangkan kedaulatan wilayah laut Indonesia melalui Deklarasi Juanda pada tahun 1957. Insinyur Juanda pernah memimpin pengambilan berbagai jabatan penting pasca proklamasi kemerdekaan dan juga terlibat dalam berbagai perundingan penting seperti perundingan konversi meja bundar dengan Belanda. Deskripsi penerapan nilai berakhlak. Berakhlak ini yaitu sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai etika dan moral profesional dalam menjalankan peran dan tugasnya. Dibagi menjadi 7 nilai, yaitu singkatannya. Yang pertama berorientasi pelayanan, memiliki komitmen untuk bertindak sesuai dengan nilai etika dan moral, memahami kebutuhan masyarakat dengan bersikap yang ramah, solutif, dan dapat diandalkan. Yang kedua, akuntabel, memberikan pertanggungjawaban atas hasil kerja dan keputusan yang diambil dengan disiplin dan berintegritas tinggi. Yang ketiga itu kompeten, yaitu memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan terus belajar dan mengembangkan diri. Yang keempat yaitu harmonis, membangun hubungan yang baik, yang harmonis dengan kerjasama yang baik dengan orang lain, dan sikap saling peduli dan saling menghargai perbedaan. Yang selanjutnya itu loyal, setia dan loyal kepada organisasi tim dengan tujuan yang sama. Lalu adaptif, yaitu mampu beradaptasi dengan berdedikasi dengan situasi yang kondisi yang berubah-ubah dengan cepat. Dan yang terakhir yaitu komunikatif, mampu menyampaikan informasi dan komunikasi dengan efektif dan baik dan membangun kerjasama yang sinergis. Dengan menerapkan konsep berakhlak ini, salah satunya dari tokoh panutan, kita dapat membangun kepercayaan dan meningkatkan kualitas kerja untuk mencapai tujuan yang lebih efektif. Praktik nilai-nilai berakhlak yang ada pada diri Insinyur Haji Juanda jika dibandingkan dengan kondisi saat ini, yaitu yang nilai pertama berorientasi pelayanan, di mana Insinyur Haji Juanda menyusun deklarasi Juanda demi kepentingan masyarakat, demi kepentingan nasional, bukan pribadi, serta beliau tidak mementingkan jabatan sebagai bentuk pengabdian beliau bagi masyarakat Indonesia. Tapi pada masa kini, sikap tersebut pun bisa diterapkan dengan melayani masyarakat, dengan cara menerapkan 5S, lalu dengan cara menerapkan tanpa pungli dan memperhatikan kebutuhan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Lalu yang kedua, nilai akuntabel, di mana Raden Juanda ini hidup sederhana, bersih dari korupsi, dan selalu transparan dan jujur meski memiliki posisi penting dalam negara. Jika dibandingkan dengan masa kini, sebenarnya masih banyak terjadi penyimpangan ya terkait nilai akuntabel ini, karena beberapa akhir-akhir ini banyak berita terkait penyimpangan atas penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan anggaran, lalu juga banyak terjadi penyampaian laporan yang tidak jujur atau ada indikasi pemalsuan data. Lalu perbandingan yang ketiga yaitu pada nilai kompeten, di mana beliau ini merupakan insinyur sipil lulusan ITB, sehingga beliau sangat kompeten dan menguasai bidangnya. Beliau juga dipercaya untuk memimpin berbagai posisi dan memberikan solusi strategis bagi kemajuan bangsa. Pada masa kini, sikap tersebut dilakukan juga dengan mengikuti diklat, dengan mengikuti pelatihan atau pendidikan lanjutan, serta bersikap profesional sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi. Lalu nilai keempat yaitu harmonis, di mana Insinyur Haji Juanda ini mampu menyatukan wilayah NKRI melalui pendekatan diplomatis dan kebijakan nasionalis melalui deklarasi Juandanya dia, dengan tidak memicu konflik tentunya, dan justru menyatukan berbagai kepentingan. Lalu di masa kini hal tersebut juga kita lakukan sebenarnya dengan tidak membawa urusan pribadi ke kantor, lalu juga dengan menghindari konflik internal, lalu juga membangun kerjasama lintas bidang dan budaya. Lalu nilai yang kelima yaitu loyal, di mana
Insinyur Haji Juanda mewujudkan loyalitas dengan pengabdian penuh bagi bangsa tanpa pamrih dan mendahulukan kepentingan rakyat untuk menjaga kedaulatan laut Indonesia. Dibandingkan dengan masa kini, loyalitas diwujudkan melalui kepatuhan pada peraturan, sumpah jabatan, dan target kinerja. Tapi tantangannya juga ada. Loyalitas sekarang terkadang masih terhambat oleh kepentingan pribadi dan politik. Lalu nilai yang keenam, adaptif, di mana beliau mampu menyesuaikan diri dengan kondisi ekonomi politik yang tidak stabil pada zamannya, dengan menyusun kebijakan fiskal dan infrastruktur yang relevan dengan kebutuhan pada masa tersebut. Di masa kini, adaptif cenderung dilakukan dengan cara cepat mengikuti perkembangan teknologi digitalisasi, lalu ASN juga dituntut untuk lebih inovatif dan responsif, tetapi tidak semua pihak juga dapat beradaptasi secara cepat dengan perubahan yang besar. Lalu nilai yang terakhir adalah nilai yang ketujuh, yaitu kolaboratif, di mana beliau menjalin kerjasama lintas golongan dan tokoh bangsa untuk menjaga persatuan nasional. Kolaborasinya berorientasi pada kepentingan bersama yang besar, bukan hanya kepentingan kelompok kecil. Sedangkan di masa kini, kolaborasi tersebut dilakukan melalui kerja tim lintas sektor atau lintas instansi, bahkan internasional. Teknologi juga telah memudahkan akses kolaborasi kita di masa sekarang, tetapi tantangannya juga ada tentunya, yaitu adanya ego sektoral dan kurangnya koordinasi dan birokrasi yang terkadang memperlambat kerjasama. Dari Insinyur Haji Raden Juanda, penerapan nilai-nilai ASN berakhlak di masa depan dapat diterapkan. 1. Nilai berorientasi pelayanan. Menciptakan pelayanan prima melalui digitalisasi, proaktif dalam mengidentifikasi kebutuhan, responsif dan solutif terhadap masalah masyarakat. Nilai akuntabel, transparansi dalam penyusunan regulasi dan pelayanan publik berbasis digital agar masyarakat mudah mengakses informasi. Nilai kompeten, mewujudkan SDM yang berilmu, adaptif, berintegrasi, dan mampu menghadirkan solusi strategis untuk kepentingan bangsa. Nilai harmonis, semangat mempersatukan berbagai pandangan politik untuk membangun harmoni sosial dalam keberagaman bangsa. Nilai loyal, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, mendukung kebijakan pemerintah dan menjaga kerahasiaan jabatan. Hal ini diwujudkan melalui komitmen terhadap visi dan misi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai adaptif, penguatan transformasi digital, penguasaan kemampuan digital dan teknologi, serta penanaman budaya, inovasi, dan pembelajaran berkelanjutan melalui reflection in action and growth mindset. ASN harus proaktif menyesuaikan diri, proaktif mencari solusi, dan bekerja dengan kesadaran penuh akan dampak tindakan mereka untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Nilai kolaboratif, penguatan budaya kerjasama antara ASN dan lintas instansi, serta peningkatan kompetensi ASN melalui pelatihan yang relevan dengan kebutuhan tantangan era digital. Tujuannya adalah menciptakan birokrasi yang lebih adaptif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sikap yang dilakukan oleh Insinyur Haji Juanda patut dijadikan panutan bagi ASN di masa kini. Menerapkan nilai berakhlak dalam dunia pekerjaan atau kehidupan pribadi sangatlah penting, karena dalam implementasinya, nilai berakhlak ini dapat membawa manfaat dan kebaikan bagi diri sendiri dan orang sekitar, juga organisasi.